Halo, pada video kali ini kita akan membahas pola pikir kewirausahaan atau entrepreneurial mindset. Siapa sih entrepreneur dan pengusaha itu? Jawabannya biasanya berhubungan dengan mindset atau pola pikir yang diadopsi oleh seseorang. Ada beberapa karakteristik atau sifat yang dapat dikaitkan dengan pola pikir kewirausahaan. Sifat pertama, si entrepreneur memiliki determination dan perseverance atau tekad serta ketekunan dalam mewujudkan ide bisnisnya. Kedua, persistent problem solving atau gigih dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Ketiga, si entrepreneur aktif dalam mencari feedback atau umpan balik atas ide dan kegiatan usahanya. Keempat, si entrepreneur memiliki kemampuan dalam calculated risk taking atau pengambilan resiko yang diperhitungkan. Jadi si entrepreneur tidak sekedar mengambil resiko tanpa perhitungan yang matang. Kelima, si entrepreneur memiliki high energy level atau energi dan semangat yang tinggi. Keenam, si entrepreneur memiliki kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah dan mengembangkan solusi bisnis. Nah, semua karakteristik ini wajib dimiliki oleh si entrepreneur. Jadi dapat dikatakan, entrepreneurship atau kewirausahaan itu tidak dapat diwujudkan tanpa peran si entrepreneur yang memiliki karakteristik atau sifat-sifat tersebut. Ini sejalan dengan teori bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship adalah fungsi dari entrepreneur. Dalam kata lain, si entrepreneur lah yang menyebabkan entrepreneurship. Dari segi kepribadian dalam sudut pandang psikologi, si entrepreneur cenderung memiliki kepribadian yang dikatakan bertipe A atau type A personality. Biasanya, si entrepreneur memiliki rasa urgensi waktu yang tinggi, mereka sangat khawatir kehilangan atau membuang-buang waktu. Karena si entrepreneur sering terlibat dalam berbagai proyek secara bersamaan, ia sering harus menghadapi deadlines yang banyak secara bersamaan pula. Di samping itu, dengan banyaknya pekerjaan dan deadlines, ia cenderung mengabaikan aspek-aspek kehidupan lainnya kecuali terkait dengan pekerjaannya. Nah, dengan demikian, si entrepreneur juga cenderung memiliki tanggung jawab secara berlebihan, yang biasanya dikombinasikan dengan sikap bahwa, oh hanya saya saja yang mampu menyelesaikan masalah seperti ini. Secara kasat mata, si entrepreneur dengan kepribadian tipe A memiliki gaya bicara yang meledak-ledak dan berbicara lebih cepat daripada kebanyakan orang. Namun perlu diingat, entrepreneurship juga memiliki sisi gelap dalam bentuk resiko-resiko yang harus dikonfrontasi atau dikelola oleh si entrepreneur. Contohnya adalah, pertama, resiko finansial seperti kehilangan penyertaan modal dan juga kerugian usaha secara operasional. Kedua, resiko karir seperti kehilangan keamanan pekerjaan yang sebelumnya didapatkan dari pekerjaan tetap sebagai pegawai. Ketiga, resiko keluarga dan sosial seperti komitmen pekerjaan yang mengorbankan waktu dan perhatian terhadap keluarga. Keempat, resiko psikis, yaitu dampak psikologis dari kegagalan terhadap kesejahteraan si pengusaha. Entrepreneur yang mengalami kegagalan besar cenderung untuk susah kembali untuk bangkit. Resiko-resiko ini sangat mungkin berkontribusi terhadap timbulnya stres dalam berwirausaha. Untuk itu, si entrepreneur juga perlu memiliki kemampuan untuk mengelola stres dengan baik. Karakteristik sifat-sifat dan kepribadian dari entrepreneur seperti yang kita bahas ini memengaruhi gaya berwirausaha bagi si entrepreneur. Mari kita lihat misalnya dari dua dimensi saja. Yang pertama, dibagi menjadi dua sumbu seperti ini. Sumbu X adalah risiko keuangan pribadi yang ditanggung dan sumbu Y adalah tingkat motif keuntungan yang ditargetkan. Sedikitnya kita mendapatkan 4 gaya berwirausaha dari si entrepreneur. Di sudut kanan atas ini adalah para entrepreneur yang ideal. Mereka ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, mengambil risiko keuangan pribadi setinggi-tingginya. Ini adalah ranahnya entrepreneur startup teknologi. Sebaliknya di sisi kiri bawah, ada juga yang berwirausaha hanya untuk sekedar mencari kegiatan dan tidak ingin mengambil resiko yang tinggi dan mengharapkan keuntungan yang tidak terlalu besar namun stabil. Ini adalah ranahnya small business owners. Dalam berwirausaha, si entrepreneur harus melewati berbagai fase dalam yang kita kenal dengan entrepreneurial journey atau perjalanan kewirausahaan. Pada fase pertama, yaitu idea, si entrepreneur mengidentifikasi peluang bisnis dan mengusulkan ide untuk memanfaatkan peluang tersebut. Pada fase kedua yaitu validation, entrepreneur berfokus untuk merancang model bisnis
dan memvalidasinya apakah produk atau layanan yang ditawarkan memang sudah sesuai dengan kebutuhan pasar yang ditargetkan. Pada fase ketiga, yaitu lifestyle, usaha si entrepreneur sudah berbentuk lifestyle bisnis yang memiliki pendapatan yang stabil, layaknya sebagai suatu small business. Pada fase terakhir, yaitu performance, si entrepreneur telah berhasil menaikkan skala usahanya dengan peningkatan pendapatan yang signifikan dan inovasi yang berkelanjutan. Pada fase performance ini, banyak usaha yang menggunakan strategi korporasi untuk mengembangkan usahanya, seperti merger, akuisisi, dan menawarkan sahamnya kepada publik. Nah, pada video selanjutnya, kita akan fokus di fase pertama dari entrepreneurial journey ini, yaitu bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya.